Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quantifier. Quantifier is used before a noun to indicate the rank of the things referred to. Quantifier biasanya terletak sebelum kata benda yang berfungsi untuk menyatakan jumlah. Quantifier ini bisa digunakan untuk countable noun dan uncountable noun. Apa saja yang termasuk kata quantifier ini? Pertama, few and little, yang artinya sama sedikit, namun penggunaannya berbeda. Few untuk kata benda yang bisa dihitung dan little untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Artinya sama sedikit, namun sedikit itu bukan berarti satu, mungkin masih lebih dari satu. Makanya ketika menggunakan few atau little ini menggunakan kata benda plural. Sebagai contoh, few students are in the library. Beberapa siswa atau sedikit siswa di perpustakaan. Students adalah kata benda yang bisa dihitung, makanya dia menggunakan s. Kalau kata benda yang tidak bisa dihitung, dia tidak menggunakan s. Contoh little, there is a little jam in the jar. Ada sedikit selai di botolnya. Nah, jadi sekali lagi, few untuk countable noun atau kata benda yang bisa dihitung, sedangkan little untuk kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Berikutnya adalah many, much, and lot of. Ketiganya ini memiliki arti yang sama, yaitu banyak. Many banyak, much banyak, dan lot of juga banyak. Namun ada perbedaan. Many dan much, perbedaannya adalah many untuk plural nouns, ini countable kan, kata benda yang bisa dihitung, namun bentuknya plural atau jamak. Sedangkan untuk much, uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, sama tadi dengan little, tapi little sedikit, sedangkan much ini banyak. Dan a lot of untuk segala tipe kata benda. Jadi lot of ini bisa untuk countable dan juga bisa untuk uncountable noun. Sebagai contoh untuk many, she invites many people. Dia mengundang banyak orang. People ini kan kata benda yang bisa dihitung, bentuknya plural. Sedangkan untuk much, contohnya adalah we put much water in the bucket. Kami menaruh banyak air di dalam ember. Nah, sedangkan contoh untuk lot of yang artinya juga banyak. There are a lot of trees in the garden. Ada banyak pohon di kebun. Yang berikutnya adalah some dan any. Artinya adalah sama, yaitu beberapa. Perbedaan penggunaan antara some dan any, yaitu some digunakan untuk kalimat positif dan any digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Ingat, kalimat negatif itu yang ada not-nya atau tidak atau jangan. Sebagai contoh untuk some, I have some cookies in my bag. Saya mempunyai beberapa kue di tas saya. Di sini tidak ada kata tanya, tidak ada juga kata negatif. Jadi ini adalah positif. Jadi dia harus memakai some. Sedangkan untuk any, contohnya adalah I don't have any food. Saya tidak punya beberapa makanan. Nah, karena di situ ada don't yang singkatan dari do not, yang artinya adalah tidak, saya tidak punya, maka dia harus menggunakan any, jangan menggunakan some, karena some tadi untuk positif. Seandainya seperti ini, I have, nah saya punya beberapa makanan, berarti I have some food, karena tidak ada kata not, boleh pakai some kalau itu positif. I have some food, tapi di sini adalah I don't, artinya tidak, maka dia harus pakai any. Sama untuk kalimat tanya, misalkan ada pertanyaan, any questions, tidak boleh some questions, karena itu dalam bentuk tanya. Nah, dari penjelasan tadi, kita mengurutkannya dari yang paling sedikit sampai yang paling terbanyak, yaitu few and little, paling sedikit jumlahnya, di tengah adalah some, any, artinya ada beberapa, dan yang paling banyak jumlahnya adalah many atau much. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa selalu belajar di rumah agar kita mendapatkan pengetahuan yang baru, dan semoga juga pelajaran hari ini bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.